curhat itu ada ke manusia, ada juga kepada Allah. Apa bedanya? Kalau kita curhat dalam arti mencari solusi kepada manusia dengan catatan bahwa manusia tidak bisa memberikan solusi. Kita minta mencari solusi kepada manusia dalam rangka mencari qabul Allah. Jangan kita menganggap manusia itu yang bisa memberi solusi, enggak. Maka kalau dia nggak bisa ngasih, jangan kecewa. Berarti Allah bukan nitip ke situ, gitu. Terus aja cari, nggak apa-apa. Bismillah, sambil menatap Allah, zikir kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ibnu Athaillah Sukandari berkata, qala Syekh Ibnu Athaillah Sukandari, Syekh Sahibul Fatihul Arifin Al-Fatihah. Dalam hikmah ke-38 ini, 37 dan 38, kalau versi kitab Iqadhul Himam ini 37 dan 38. Saya ambilnya versi itu saja, satu patokan. Karena hikam ini ada yang 250 sekian, itu macam-macam lah angkanya. Tapi saya ambil ini versi Iqadhul Himam. Dalam kitab hikam itu Syekh Ibnu Athaillah berkata, la tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi fal karimu la tatakhattahul amal. La tata'adda, jangan sampai melampaui. Apa yang jangan sampai melampaui? Niyatu himmatika, niat keinginanmu, niat cita-citamu ila ghairihi, melampaui sampai lebih daripada Allah. Wah, bukan kepada Allah tetapi kepada selain Allah. Namanya melampaui batas. Batasnya sini, dia melampaui batas. Maksimal tuh memang harusnya hanya Allah, tetapi dia melampaui batas. Nah itu ya. Fal karimu, sedangkan al karim, Allah yang maha mulia, maha dermawan, maha pemurah. La tatakhattahul amal, itu tidak bisa dilampaui oleh keinginan, oleh cita-cita. Jadi orang, ya hanya Allah yang bisa mengabulkan keinginan-keinginan kita. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di sini menggunakan kata-kata Al-Karim. Al-Karim itu artinya mulia. Mulia maksudnya adalah dermawan. Ada nggak orang dermawan nggak mulia? Ada nggak? Orang yang merasa, wah saya kok dihinakan terus, coba aja dermawan, nanti dimuliakan. Nah itu. Jadi kalau merasa kurang termuliakan oleh lingkungan, oleh teman-teman, oleh tetangga, coba aja dermawan terus. Itu mesti dimuliakan, itu ya. Nah itu. Nah, Al-Karim bisa diartikan mulia, bisa diartikan dermawan, sangat pemurah, begitu. Allah kenapa disebut Al-Karim? Karena Allah senang diminta. Ada orang yang diminta, wah kayaknya nih WA nih, kayaknya bakal minta nih gitu ya. Wah manusia udah empet duluan nih. Biasa deh dia kalau WA mau ada butuhnya doang gitu kan. Giliran ada maunya ada WA gitu kan. Giliran ada rezeki diem-diem baik gitu. Biasa dah dia. Empet banget gua, udah hafal gua gaya dia gitu kan. Ya Allah, itulah manusia. Manusia ini bukan Al-Karim, tapi Allah makin sering diminta makin senang. Tuh bedanya Allah dengan makhluk, gitu kan? Allah makin diminta makin senang. Dikit-dikit minta kepada Allah itu senang tuh. Kalau kita dikit-dikit diminta empet, gitu kan? Aduh, mukanya muka udah meminta aja nih, gitu kan? Kecemat-kecemutnya nih, ini ketahuan dah, romannya aja udah ketahuan, gitu kan? Ya, udah gak seneng duluan. Itulah manusia. Bagaimana mungkin kita meminta kepada manusia? Orang manusia gak seneng diminta, gitu kan? Maka mintalah kepada Allah. Nah itu. Bahkan Allah marah kalau minta kepada selain Allah. Nah, karena Allah maha pemurah, saking senengnya ngasih, hobi ngasih, senengnya ngasih. Minta sama yang lain marah Allah. Kenapa minta sama yang lain? Kenapa nggak pada aku? Masya Allah, ada nggak orang bilang begitu? Kenapa minta ke Mas Bahrun? Butuh berapa? 1 miliar. Kenapa nggak ke aku gitu ya? Ya Allah. Jadi Allah cemburu kalau kita minta kepada selain Allah. Tuh. Maksudnya bagaimana? Ketika hati kita mintanya kepada manusia, kepada selain Allah, kita berkata bahwa penentunya adalah selain Allah, itu Allah marah.
Allah itu pemberiannya lebih baik daripada permintaan. Saking Allah Maha Pemurah, Allah Maha Dermawan, Allah Maha Karim. Orang mintanya A diberi A, B, C, D, E, F, G. Itu Allah Maha Pemurah. Saya minta kepada Allah, ya Allah, minta kerjaan dong, gitu kan. Datang ke pengersa Abah, minta amalan biar dapat kerjaan. Kata Abah Hanom, baca ya Hayu ya Qayyum sebanyak-banyaknya. Oh iya, asik, alhamdulillah, dapat amalan. Diamalin, ngelamar perusahaan otomotif, ditolak, gitu kan. Ngelamar di perusahaan tekstil, ditolak, nggak punya referensi. Itu ya. Kalau gitu ngelamar di bank ada referensinya, yaitu gurunya direktur utama. Wah, ini kayaknya diterima nih. Pas ngelamar di bank, ditolak, gagal maning gitu. Akhirnya muter-muter ditolak terus, akhirnya malah jadi pengusaha, begitu ya. Jadi pengusaha itu jangan-jangan orang yang ditolak oleh perusahaan-perusahaan tuh ya. Di sini ditolak, di situ ditolak, di sini dilepein, di situ kagak doyan, gitu kan. Nah itu akhirnya jadi pengusaha gitu. Jadi pengusaha belum tentu hebat, bisa jadi karena ditolak terus. Maka dia akhirnya daripada nggak ada kerjaan, udah deh dagang. Nah, jadi mintanya pekerjaan, dikasihnya bisnis. Tuh, Allah Maha Dermawan ini, luar biasa. Allah ya Al-Karim, gitu kan. Tidak berharap timbal balik. Kalau manusia ngasih itu banyak berharap timbal balik. Nggak usah ngasih ke orang, ngasih ke anak itu berharap timbal balik. Kadang-kadang begitu. Saya ngasih berbuat baik kepada anak, mudah-mudahan suatu saat kalau saya udah tua, udah pensiun, gantian anak berbuat baik kepada saya. Nah, itu timbal balik. Itu kepada anak, apalagi kepada orang lain, gitu kan? Ya Allah, Allah nggak ada tuh. Itulah Allah Al-Karim. Bagaimana mungkin kita kok minta kepada manusia? Wong Allah Al-Karim, begitu kan? Itulah yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah Sukandari. Lalu kalau kita minta duit sama orang tua bagaimana, gitu kan? Kita nagih utang kepada vendor atau kepada customer, itu bagaimana tuh? Lalu kita nagih janji bagaimana? Nanti kita presentasi bagaimana? Kita minta jadwal, kita minta jawabannya, itu bagaimana tuh? Nah, itu yang penting jangan ada di dalam kolbu bahwa dia penentunya. Nah, itu. Jadi setelah berdoa kepada Allah, kita berusaha door to door mencari berkah. Wah, itu ya. Lalu presentasi ke sana kemari, lalu datang ke pemilik tanah, pemilik ruko mau dibeli, dia datang minta harga dan lain sebagainya. Hati berkata, ya Allah, aku sudah berdoa kepada Engkau. Ya Allah, berikanlah sebab kabulmu, ya Allah. Jadi yang namanya ikhtiar itu mencari sebab kabul dari Allah. Presentasi ke sini gagal, presentasi ke situ gagal, 100 presentasi gagal. Ya, udahlah. Ada terakhir orang yang ke 101. Orang ke 101 tampangnya aja udah nggak meyakinkan, gitu kan? Dia makanya nggak potensial lah, gitu kan? Udah presentasi asal-asalannya aja lah. Ya Allah, kalau emang udah takdirnya ini menjadi sebab kabulnya doaku dari Engkau, ya Allah, mudahkan. Malah yang satu itu yang malah luar biasa, ngelamar cewek, wah yang ini berharap, gitu kan, gagal, itu kayaknya susah, tampang kayak begini bisa diterima, gitu kan, pas ngelamar diterima. Nah itu, jadi ikhtiar itu bukan berarti kita meminta kepada manusia dalam arti manusia adalah penentu, tetapi ikhtiar adalah mencari sebab kabulnya Allah. Nah itu, mencari sebab kabulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu Allah mengabulkan kita itu di pintu 1, 2, 3, 100 atau pintu 101, kita nggak ngerti. Kita datengin aja tiap pintu itu. Karena Allah nyuruh kita ikhtiar dengan sebaik-baiknya, ya kita datengin tanpa kita meyakini bahwa dia penentunya. Jangan. Itu terhijab. Hati nurani kita akan terhijab tuh. Kalau kita berkata bahwa dialah penentunya, terhijab kita. Ke dokter, bagaimana? Ya Allah, aku sudah berdoa kepada Engkau, aku mencari kabulmu, ya Allah. Jangan-jangan kabulmu melalui dokter ini. Nah itu, tetap hati kepada Allah, itulah zikir khafi. Nah itu teman-teman ya.
Maka ketika menghadap manusia, manusia bukan penentu. Bisa jadi Allah titip kabulnya melalui dia. Bisa jadi Allah titip kabulnya, kabul itu di ijabahnya doa melalui dia. Kita nggak ngerti. Tugas kita ikhtiar. Ikhtiar sambil menatap Allah, ya Allah, kabulkanlah hajatku, kabulkanlah keinginanku ya Allah. Itu. Jadi manusia bukan penentu, selain Allah bukan penentu. Jangan melampaui batas. Berharap ditentukan oleh yang bukan penentu, bergantung kepada yang tidak bisa dijadikan gantungan, bersandar kepada yang tidak bisa dijadikan sandaran. Nah itu namanya melampaui batas. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kerja 20 hari gaji 5 koma gitu kan. Nah itu sepadan. Kalau Allah kalau nyuruh itu nggak sepadan. Contoh, kita udah pernah bahas, kalau masuk pasar kita membaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk pasar baca begitu dapat 1 juta kebaikan. Ya Allah, cuman ngucap beberapa detik, itulah Allah Maha Dermawan. Nah, masa kita mau minta kepada selain Allah gitu kan? Ngaca begitu kata itu kitab hikam ini. Raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya Allah, salat subuh 2 rakaat dapat ganjarannya lebih baik daripada dunia dan seisinya, termasuk Tamrin Sudirman begitu ya. Itu seisinya gedung-gedung pencakar langit kalah sama riwayat dari sholat subuh 2 rakaat. Ya Allah, Allah kalau ngasih nggak sepadan. Nggak sepadan bukan nggak sepadan kurang dari pekerjaannya, jauh melampaui pekerjaannya. Wow gitu ya. Saking Allah maha baik, Allah maha dermawan. Maka yang namanya ibadah udah gak usah hitung-hitungan dah. Pokoknya sholat aja terus, zikir aja terus gitu kan. Kapan dikasihnya? Entar di akhirat. Kenapa gak dikasih di dunia? Kesempitan dunia gitu kan. Ya Allah. Jadi kalau kita dikasih dunia dan seisinya, dikasihnya sekarang sempit. Orang idol ada 30 minta gitu kan. Ternyata dikasih di dunia sempit. Dikasih bidadari di dunia nggak enak. Kenapa? Lupa sama istrinya gitu kan. Wah, nggak doyan lagi, kerja enggak mau, kenapa? Ngeliatin bidadari mulu gitu ya. Waduh, repot urusan. Ntar di akhirat dikasihnya. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Ini luar biasa. Bahkan Allah marah ketika kita nggak minta kepada Allah. Nah, maka banyak-banyaklah kita minta kepada Allah, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Nah itu ya, minta nggak perlu dikit-dikit gitu ya. Kalau bisa mintanya yang banyak ya itu. Kalau nggak dikasih di dunia, di akhirat ntar. Maka minta jangan tanggung-tanggung. Lalu dilanjutkan dengan hikmah ke-38, masih terkait. La tarfa'anna, janganlah engkau angkat, janganlah engkau mengadukan, janganlah engkau curhat ila ghairihi, kepada selain Allah, hajatan, mengungkapkan hajat kepada selain Allah, huwa muriduha alaik, padahal Allah lah yang mendatangkan hajat. Allah yang mendatangkan musibah, yang bisa ngangkat musibah ya Allah. Allah yang meletakkan narok musibah, Allah juga yang bisa ngangkat. Ngapain minta kepada orang? Itu aneh cara berpikirnya, logika spiritualnya aneh. Kata Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari, ini namanya logika langit nih. Beliau sering ngasih logika langit kepada kita. Padahal Allah yang mendatangkan. Ngapain kamu mintanya sama orang lain? Gitu kan? Ya Allah, aku kena penyakit ya Allah. Lalu dia pusing, lapor kemana-mana, curhat kemana-mana. Lah, yang bisa ngangkat Allah. Ah itu. Ini namanya logika langit. Fakaifa yarfa'u, bagaimana bisa mengangkat ghairuhu selain Allah, maka huwa lahu wadi'an, sedangkan Allah yang menurunkan. Nah, man la yastati'u ay yarfa'a hajatan an nafsihi, orang yang tidak mampu menghilangkan musibah dari dirinya sendiri,
fa kaifa yastati'u ayyakuna laha an ghairihi rafi'an. Bagaimana dia bisa menghilangkan dari orang lain? Kita curhat kepada orang, dapat musibah, kita curhat. Lah, emang dia kagak punya masalah, gitu kan? Dia sendiri masalahnya banyak, dia sendiri kagak bisa, gitu kan? Menghilangkan masalah sendiri dia kagak bisa, gimana menghilangkan masalah orang, begitu kan? Curhat itu ada ke manusia, ada juga kepada Allah. Apa bedanya? Kalau kita curhat dalam arti mencari solusi kepada manusia dengan catatan bahwa manusia tidak bisa memberikan solusi. Kita minta mencari solusi kepada manusia dalam rangka mencari qabul Allah. Jangan-jangan Allah nitip qabulnya melalui manusia itu. Maksudnya begitu. Nah itu. Jangan kita menganggap manusia itu yang bisa memberi solusi. Enggak. Jangan-jangan Allah titip qabulnya melalui dia. Maka kalau dia nggak bisa ngasih, jangan kecewa. Berarti Allah bukan nitip ke situ, gitu. Terus aja cari, nggak apa-apa. Bismillah, sambil menatap Allah, zikir kepada Allah. Oke, kita lanjut ya. Ini ada banyak aspek perbedaan curhat antara manusia, curhat kepada manusia dengan curhat kepada Allah. Aspek availability, ketersediaan, tempat, rasa, kelapangan, pengetahuan, wah banyak nih perhatiannya, solusinya, rahasianya, ketenangan batin, kebergantungan, pahalanya. Berapa aspek ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 perbedaan curhat kepada manusia dengan curhat kepada Allah. Habis curhat sama dia bisa lapang, tapi bisa gelisah. Iya ya, saya curhat sama dia orang yang tepat apa enggak ya? Jangan-jangan rahasia saya nanti dibocorin sama dia. Habis curhat, jangan-jangan ntar disampaikan kepada orang-orang. Padahal saya udah bilang jangan bilang-bilang ke dia ya, jangan sampai ini ya. Ya iya, tapi ya akhirnya gelisah. Habis curhat malah gelisah. Curhat kepada manusia, siap-siap aja dibuka. Nggak ada jaminan nggak dibuka apa yang kita sampaikan. Itulah curhat kepada manusia. Nah, lebih baik curhat kepada Allah. Maka curhat kepada Allah itu tenang. Kalau manusia bisa jadi cemas. Akhirnya kita bergantung kepada manusia dan ini jadi hijab. Orang kalau menggantungkan sesuatu kepada selain Allah, hati nuraninya terhijab. Jangankan bisa hakul yakin atau hakul basirah, ainul basirah, syu'aul basirah aja nggak bisa yang kemarin. Nah itu pelajaran yang lalu ya. Lalu curhat kepada manusia bisa dapat pahala kalau dia dapat nasihat, tapi bisa jadi dosa. Istri curhat kepada suami orang, wah itu ya, mencurhatkan sikap suaminya kepada teman kerja. Wah kalau suamiku mah begini, kamu mah orangnya baik, gitu lah. Waduh mulai kalau begitu begini aja, dikasih nasihat, lama-lama cerai dah tuh istri. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, ini curhat yang menyebabkan dosa. Tapi kalau curhat kepada Allah, teman-teman, Allah selalu ada buat kita. Bahkan Allah dekat kepada kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku kabulkan doanya orang yang berdoa, gitu ya. Allah memberikan solusi. Rahasia kita nggak akan dibocori oleh Allah. Tuh, enak curhat sama Allah. Dan kita setelah itu merasa tenang dan kita bertawakal kepada Allah, terbukalah mata hati kita dan curhat kepada Allah, pasti dapat pahala. Nah, itu ya. As long as secret is secure in your heart, you are its master and you can ride on it. But as long as you disclose it, it become your master and ride on you. Begitu bahasa Tegalnya ya. Selama rahasia itu tersimpan di hatimu, kamu adalah tuannya dan kamu bisa mengendarai, kamu bisa menunggangi rahasia itu. Tapi seketika kamu buka rahasia itu, dia akan menjadi tuan Anda dan dia akan menunggangi Anda. Nah itu ya, sekali rahasia kita sampaikan ke orang, siap-siap aja tuh, kita akan ditunggangi oleh rahasia itu. Nah teman-teman hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana cara kita curhat kepada Allah? Caranya adalah perbanyak zikir kepada Allah. Zikir yang banyak itu adalah curhat.
tawajuh, doa habis zikir gitu kan, istighfar. Ini juga bagian dari curhat juga, ya Allah gitu kan. Sholat sambil sujud, ya Allah diperlama sujudnya, minta kepada Allah. Ini curhat nih bentuk-bentuknya nih. Perbanyak sholat gitu kan, itikaf, sesekali kita itikaf gitu kan, di masjid, lalu tadabbur Al-Quran, kita buka Al-Quran lalu kita hayati isi kandungannya. Nah itu namanya curhat kepada Allah, tawajuh. Apalagi tawajuh nih, Masya Allah, itu ya teman-teman. Demikian dulu, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Iya, tafsir mimpi dapat terjadi di dunia nyata. Contohnya siapa? Contohnya mana? Contohnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bermimpi, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku mimpi ahada asyara kawkaban, ada 11 bintang, wasyamsa wal qamara, langit dan bulan, ra'aituhum li sajidin, mereka sujud kepadaku. Sekian puluh tahun yang akan datang terjadi di dunia ini. Bapaknya, ibunya, 11 saudaranya tunduk kepada Nabi Yusuf. Nah, itu ya. Ayat awalnya mimpi, ayat terakhir surat Yusuf itulah jawabannya. Jadi masih ada di dunia ini. Termasuk Nabi Yusuf juga mimpi itu ada sapi yang dimakan oleh sapi kering, ada lembu itu ya yang gemuk gitu kan. Ada 7 musim kering, musim panen diikuti oleh 7 musim kering. Itu terjadi juga di dunia. Supaya mimpi itu benar, bagaimana? Tidur dalam keadaan suci. Nah ini penting. Kalau tidur dalam keadaan suci, sebelum tidur berzikir, lalu sampai ketiduran zikir itu, insya Allah mimpinya mimpi yang benar. Setan nggak bisa masuk. Karena apa? Kita sedang bercahaya, cahaya zikir. Jadi mimpi dari setan out, mimpi dari sendiri-sendiri enggak, tapi mimpi dari Allah. Nah itu begitu ya. Tapi kalau jelek gak usah diceritain ke orang-orang. Kalau jelek ludahin ke kiri gitu ya. Contoh, saya mimpi jelek, selalu saya ludah ke kiri. Perlu dicontohin gak ludahnya? Jangan, terkena ustadz gitu ya. Ludahnya dikit aja, udah kena cuh gitu kata istri, wah gue salah apa gitu ya, udah makan jengkol ludah gitu ya. Lanjut begitu kurang lebih. Sholat sunnah yang paling terbaik sholat tahajud, lalu sholat duha, sholat rawatib. Nah itu ya, 3 itu aja tuh. Sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib. Rawatib juga nggak semua rawatib. Ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah biasa. Itu ya. Qobliyah maghrib sunnah biasa, ba'diyahnya sunnah muakkadah. Itu. Qobliyah zuhur 2 sunnah muakkadah, 2 sunnah biasa. Ba'diyah zuhur juga begitu. Qobliyah asar juga begitu. Nah jadi yang terbaik apa? Tahajud, duha, rawatib. Itulah yang sehari-hari. Zikir apa yang ada zikir juga ya? Ya, yang mustajab. Zikir yang mustajab itu adalah bahrun mustajib gitu ya. Iya. Zikir yang mustajab. Zikir iya. Zikir yang terbaik adalah la ilaha illallah. Ini zikir yang paling afdol. Lalu zikir ini juga perlu disertai dengan membaca sholawat. Nah tapi kalau ditanya yang mana yang paling perlu diperbanyak, la ilaha illallah. Nah itu untuk mustajab doa gitu ya. Mustajab doa syaratnya banyak. Yang pertama, terhindar dari yang diharamkan oleh Allah. Maka zikir apapun, bukan masalah zikirnya, orangnya bersih dari dosa apa enggak gitu. Kalau orangnya bersih dari dosa, ngomongnya itu doanya lebih dikabul. Yang kedua, orangnya ahli bersyukur apa enggak. Jadi zikirnya sama, tapi diucapkan oleh orang yang ahli bersyukur lebih mustajab. Habis ya. Mana dalilnya? Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengarkan orang yang memujinya. Jadi banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah apapun zikir kita menjadi zikir yang mustajab. Apalagi la ilaha illallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tausiah pada sore hari ini yang bertemakan hanya Allah, alhamdulillah sudah selesai, dan mudah-mudahan